Halo Bapak Ibu serta rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Enji Jun, mahasiswi dari BINUS Online Learning, program studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan Project Based Learning dari mata kuliah Karakter Building Agama. Topik yang saya angkat berkaitan dengan Sustainable Development Goals nomor 16 tentang Peace, Justice, and Strong Institution dengan judul Peran Keluarga dalam menanamkan nilai-nilai multikultural untuk mewujudkan masyarakat yang damai. Yang pertama, latar belakang masalah. Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik dari suku, agama, bahasa, maupun budaya. Namun sayangnya di tengah keberagaman Indonesia yang sangat kaya ini, kita seringkali menemukan bahkan menyaksikan peningkatan kasus intoleransi dan juga konflik sosial yang sangat memprihatinkan dan masih menjadi persoalan serius di negara kita. Bentuk intoleransi yang ditimbulkan juga bukan hanya sekedar kekerasan fisik, namun juga sudah menyebar di era digital saat ini seperti melalui dunia maya, yaitu media sosial, dalam bentuk ujaran kebencian, penghasutan, penyebaran hoax, penistaan, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk lainnya. Data juga menunjukkan bahwa banyak anak muda atau generasi muda pada saat ini mulai terpapar paham intoleran. Sedangkan peran keluarga dalam menanamkan nilai multikultural masih belum optimal. Sekolah juga belum sepenuhnya menekankan pendidikan tentang toleransi. Karena itu, kolaborasi dari keluarga, sekolah, bahkan lingkungan masyarakat perlu ditingkatkan bersama-sama untuk menanamkan nilai-nilai inklusivitas dan juga nilai-nilai multikultural agar tercipta kehidupan yang damai kelak. Selanjutnya, rumusan masalah. Beberapa poin pertanyaan besar dari topik ini. Yang pertama yaitu bagaimana peran keluarga dalam menanamkan toleransi dan pemahaman multikultural kepada anak-anak. Lalu yang kedua, strategi apa yang efektif untuk meningkatkan peran keluarga dalam membangun kerukunan antar agama dan antar budaya. Yang ketiga, bagaimana peran lingkungan sosial seperti sekolah, baik pendidikan formal maupun non-formal, serta komunitas dalam mendukung upaya keluarga untuk menanamkan nilai toleransi. Yang keempat, sejauh mana efektivitas peran keluarga dibandingkan dengan institusi lain dalam mencegah intoleransi sejak dini. Lalu yang terakhir, bagaimana kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat tercipta agar dapat mengoptimalkan dan menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai toleransi. Nah, selanjutnya hasil temuan di lapangan. Yang pertama, ketika melakukan observasi, khususnya di media sosial, banyak ditemukan konten yang memuat ujaran kebencian, stereotip negatif, atau hoax terkait SARA. Hal ini banyak ditemukan di kolom komentar yang berisi komentar-komentar dari netizen yang mengandung ujaran kebencian dan komentar negatif lainnya ketika ada berita terkait isu SARA. Selain itu ada juga konten positif yang mengajarkan toleransi dan kerukunan. Namun konten seperti ini tidak sebanyak konten negatif seperti itu. Lalu anak muda juga sangat mudah terpapar paham intoleransi karena akses untuk media sosial yang kurang dipantau oleh pihak keluarga atau dari pihak sekolah seperti itu. Lalu pada hasil wawancara, narasumber yang saya wawancarai merupakan seorang ibu muda dengan latar belakang keluarga yang beragam, sudah mengenalkan nilai multikultural dan nilai toleransi kepada anaknya yang masih berusia 1 tahun 7 bulan. Hal ini terlihat dari kebiasaan anak berinteraksi dengan orang yang berbeda-beda latar belakang, seperti latar belakang agama, lalu suku, kepercayaan, dan budaya seperti itu. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan. Poin yang pertama yaitu mulai dari rumah. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan pertama kali bagi anak-anak yaitu dimulai dari sejak di rumah. Oleh karena itu, pendidikan mengenai toleransi dan multikultural ini harus ditanamkan sedari dini, sejak masih di rumah. Selanjutnya, peran keluarga dan teladan orang tua. Keluarga dan orang tua khususnya sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter ini karena
bagaimana orang tua mereka bersikap itu akan ditiru oleh anaknya kelak, karena orang tua merupakan teladan pertama kali bagi setiap anak. Lalu yang ketiga, lingkungan yang inklusif, menciptakan suasana rumah dan pergaulan yang terbuka, menerima perbedaan budaya maupun agama sehingga anak terbiasa hidup dalam keberagaman. Lalu yang keempat, bimbingan berkesinambungan. Penanaman nilai-nilai toleransi dan juga multikultural ini harus dilakukan secara konsisten. Tidak harus dengan yang kompleks, namun dari hal-hal sederhana seperti kebiasaan sehari-hari itu harus tetap diajarkan dan dipupuk agar nantinya anak-anak tetap memiliki nilai-nilai tersebut. Lalu yang terakhir, kolaborasi keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Diperlukan kerjasama yang sangat baik dan kolaborasi yang sangat baik dari ketiga pihak ini, keluarga, sekolah, dan masyarakat, agar pendidikan multikulturalisme ini dan juga pendidikan mengenai toleransi, nilai-nilai toleransi ini tidak hanya dari rumah dan hanya dari sekolah, namun juga ketika di masyarakat anak-anak terbiasa dengan nilai-nilai tersebut. Selanjutnya, refleksi pribadi. Dari wawancara yang saya lakukan dengan narasumber yaitu Ibu Vita, saya tersadar dan belajar bahwa penanaman nilai toleransi dan keberagaman harus dimulai sejak dini, bahkan sebelum anak menginjakkan kakinya di sekolah. Karena apa yang anak lihat, apa yang anak dengar, dan apa yang mereka alami setiap hari itu akan menjadi dasar cara pandangnya terhadap keberagaman kelak. Saya juga menyadari bahwa bersikap terbuka pada perbedaan tidak berarti kehilangan identitas, namun justru bisa berjalan seimbang dengan tetap memegang nilai yang diyakini. Refleksi ini mengingatkan saya bahwa peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting untuk membentuk generasi yang mampu hidup damai dalam keberagaman dan inklusif di kemudian hari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.